hal-hal seperti itu atau ada teman-teman yang berpenyakitan, kelainan kayak gitu, mohon ubahlah diri kamu, rehablah dari sekarang. Jangan sampai nanti pada saat udah kamu sukses, tapi penyakit itu masih lengket di hidupmu. Jangan, kamu makin rusak nanti untuk kedepannya. Oke, begitu dari cuplikan dari Pinta, Sapintariang. Jadi kita lanjut lagi ya cerita LGBT-nya ke Ukti kita. Sini dia, ini adalah Salma. Metode ceramahnya. Metode ceramah kita serahkan kepada Ukti. Dan aku mau nanya nih, si Ukti kan pernah mondok. Nah, mondok kan. Nah, ada nggak kira-kira teman-teman mondok? Kan itu kan semuanya cewek tuh. Nah, adakah yang ibaratnya ketertarikan sama lawan jenis kan? Karena aku pernah juga mondok, kan ada juga nih ceritanya kayak gitu. Nah, dari Ukti dulu yang jelasin nih. Mungkin maksudnya tuh dari pergaulan satu lingkup itu membuat jadi suka kah? Karena nggak ada cowok kan di situ. Jadi ya, yang dilihat cuma cewek. Iya, cewek. Jadi Ukti bisa jelaskan, si Ukti. Oke, jadi gini, sebenarnya itu tergantung orangnya guys. Di pondok pun juga sebenarnya ada cowok ada cewek, cuman dipisah. Mungkin LGBT itu terjadi karena mereka selalu bertemu dengan sesama jenisnya. Jadi gitu guys. Dulu tuh waktu aku di SMA pernah ada kejadian, tapi ini bukan angkatanku sih, adik kelasku. Jadi ada cerita cewek, dia itu LGBT karena dia suka sama cewek yang tomboy, ngerti nggak sih? Jadi ya seperti itulah guys tentang LGBT. Cerita ampunnya kenapa kamu bandar? Yuk lanjut. Aduh, lanjut. Aku tuh udah lupa. Astaga, kada boleh lupa. Ini sudah dikontrak. Dulu. Mungkin Ikam tuh kenapa tiba-tiba tahu si Salma nih, Ukti ini tahu bahwa teman si Salma jadi LGBT gitu. Apakah Salma tuh menilainya kayak ini nih ada kelainan gitu. Jadi dia ada maksudnya gerak-geriknya yang berbeda daripada yang kenormalannya hakiki kayak itu. Nah, ya jelaskan. Jadi gini, dulu aku punya adik kelas, tapi dia cowok. Dia itu kenapa bisa kayak melenceng karena dulu itu dia korban pelecehan seksual terhadap sesama cowok. Jadi dia mungkin kayak korban gay gitu. Nah, terus dia itu baru masuk pondok itu waktu SMA dia masuk, akhirnya kurang tahu juga ya gimana cerita detailnya, yang pasti dia itu ketahuan gay sama adik kelas waktu di UKS. Jadi itu kan mereka berdua sakit tuh. Dia nggak tahu gimana ceritanya, si adik kelas itu lagi sakit. Tukang melihat ya Salma. Mana ada? Tiba-tiba tahu ya. Tapi malah si yang kena korban itu mungkin kayak entah ngerayu atau gimana, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya kesebarlah itu di seluruh pondok. Gini loh, kalau misalnya si A-nya mau, si B-nya nggak mau, si B-nya ngerayu si A-nya itu bisa jadi mau loh. Iya, makanya itu. Padahal nggak ada niat seperti itu, tapi bisa jadi seperti itu. Karena dirayu dan digoda. Aku juga bingung gitu loh. Ya udah, rayu Salma. Enggak, Pak. Rayu. Kan dia normal. Iya, normal. Kan kata Noblin kan tadi kalau yang A-nya yang anu nggak mau, yang B-nya ngerayu kan tiba-tiba mau. Mungkin gen yang satu pindah ke yang satu, makanya jadi nggak normal yang satu. Tapi jadi normal, jadi nggak ada normal. Pengalamanku berteman dengan Pengalaman. Iya. Berteman, bukan mencoba. Bukan pengalaman berteman. Astaga, benak ah. Salah tuh, salah ya. Iya. Jadi aku berteman dengan yang seperti itu. Awalnya kan aku nggak tahu. Tapi aku berteman dengan si A ini. Justru dia kayak teman biasa aja loh. Mungkin si A-nya ini kayak targetnya misalnya si inilah targetnya si B gitu. Si B. Mungkin si B-nya mau, kalau aku kan enggak. Tapi kalau yang misalnya targetnya ini nggak mau, dirayunya loh. Iya, bisa dirayu sampai mau. Tapi kalau sama aku enggak, dia tuh mungkin ya, dari alhamdulillah mungkin dia bukan salah satu TP. mungkin kamu bukan targetnya, mungkin dia bukan tipe. Mungkin aku bukan tipe dia. Iya.
hampir jadi sambat lah. Nah gini, dari aku lagi ya cerita. Nah pengalaman aku mengenai teman-teman yang LGBT itu ada terdekat namanya Tit. Ya. Karena aku tuh pernah mondok kan. Nah jadi kami tuh ada yang sekolah yang luaran sama yang sekolah yang di dalam. Oh iya. Jadi gini, anak luaran tuh kan ngumpul nih, cerita-cerita kan masuk kelas waktu pembelajaran fikih. Nah tiba-tibanya tuh dia tuh mau nanya aku, full iya kenapa kataku. Nah katanya kamu pernah nggak kayak gini. Aku lihat kan video, tapi dia ngampain nih videonya nih. Nah videonya tuh kayak cowok sama cowok. Aku lihat astagfirullahaladzim, nggak pakai baju nih. Nah, nggak pakai baju nih, kan aku nih polos nih, polos gitu. Jadi nggak pakai baju nih, kayak cepika-cepiku gitu. Pokoknya paham ya kalian lihat gitu. Oh dia nunjukin gitu kan? Iya, astaga, kenapa kamu nunjukin ke aku nih? Kalau kamu ketahuan kan ngoleksi video-video kayak gitu kan, apalagi di pondok bisa karena wakaf kan kayak gitu tuh. Nah bisa dikeluarin nih dari pondok. Katanya enggak ya, karena videonya udah kesimpan rapat-rapat. Emang di filenya udah yang pribadi banget. Dan jadi kalau di setiap kumpul kan hari Senin pemeriksaan HP itu enggak kelihatan katanya. Kalau kataku kenapa kamu kok ngeliat yang kayak gitu, yang normal dikit lah, cewek sama cowok maksud aku. Kok ini cowok sama Tapi cowok. kalau kami tunjukin yang cewek sama cowok mau? menjebak nih kata-katanya. Nanti udah kawin, tunggu Pak kata. Bukan kawin, menikah dulu. Kecuali aduh Tit ya teman-teman. Nah kalau nanya nih, kenapa kamu nampilkan video yang kayak gitu? Enggak. Maaf ya guys. Nah enggak kata kenapa kamu nampaikan video yang kayak gini? Enggak katanya, mau bilang aja jadinya. Oh gitu ya. Nah tiba-tiba dia nih keceplosan. Ceplosan waktu kami olahraga pelajaran selanjutnya. Nah dia tuh teman-teman aku kan cowok semua. Nah jadi kepanasan kan tuh. Nah kepanasan dia tuh gini, suka liatin orang main futsal sama liatin orang main basket tuh kan. Teman-teman aku yang ke kelas tuh kan otot-ototnya ya lumayan kekar kan gitu. Tapi sekarang masih berteman kan dengan dia? Alhamdulillah sih kalau untuk komunikasi yang kayak jangan-jangan dia yang nelpon kamu kemarin? Enggak lah. Nah jangan potong lah. Ini udah nih drama. Ya dramanya tuh mulai panas nih, hot nih. Nah tiba-tiba gini, orang kan cowok-cowok kan suka lihat cewek yang main voli kan, kayak aku kan suka lihat cewek main voli kan kayak asik gitu. Kalau mereka main voli itu kan ngejar bola keciak-keciak kan, seru kan lihat cewek-cewek main voli. Ini enggak, dia itu sukanya lihat cowok gitu. Lihat cowok, apalagi kalau kepanasan tuh dibuka kan otot-otot teman aku kelas aku tuh. Malah dia yang jarnya katanya kayak gitu. Beneran katanya, astaga aku mau foto sama dia katanya, lagi musim ini B216 kan. B216? Iya benar, B216 foto gitu. Jadi fotoin aku katanya, apakah ini aplikasi B216 katanya. Nah tiba-tiba aku tuh fotoin, kira aku kan cewek yang dia mau foto ini. Tiba-tiba kakak cowok yang mau dipoto tuh kayak geli gitu. Nah geli gitu kan, kenapa tiba-tiba nih malah cowok yang mau minta foto. Ya udah ibaratnya kan nggak mau si kakak yang tersebut mau yang dipoto ini nggak mau kan. Nah dia tuh kayak sedih gitu. Nah sedih kan, makan mie banyak tuh 3 bungkus frustasi katanya. Iya. Yang pedas tuh kan? Nggak tahu juga sih yang pedas atau gimana. Nah makan kan mie kan kayak kesal. Apa hubungannya ke mie? Iya apa nih? Nah galau makan kan tuh kan ceritanya galau ceritanya gitu. Nah tiba-tiba nih makannya dia tuh sambil kayak mau nangis gitu. Nah katanya gini, aku tuh mau cerita. Jadi apa kataku, aku tuh udah lama suka sama kakak yang tadi tuh. Oh dia jujur dengan kamu? Iya. Hah? Kataku, beneran kataku. Berarti kamu termasuk orang yang dipercaya. Pertanyaannya yang diceritakan ini real mahasiswa? Iya, real mahasiswa. Iya, ceritakan. Ya udah. Dia ini kuliahnya di
banyak Tit lah, tit, roknya, kuliahnya tit gitu. Nah, Tapi itu sekarang- mahasiswa. Ya mahasiswa. Mahasiswa semuanya yang kami cerita ini mahasiswa, sudah menjadi mahasiswa. Nah, jadi mungkin dari pengalamanku kalau teman-teman kayak gitu kita jangan yang langsung Enggak, benci kita, atau bukan dijudge. seperti itu. Kita tuh sudah tahu seperti itu, Iya. tapi janganlah kita kayak, kamu kayak gini ya, Iya. itu nanti Iya. dia tersindir kan Iya. setiap Malah orang beda-beda. tambah down. Terus kalau misalnya dia seperti itu, mungkin kita lebih ngarahinnya ke orang Yang lebih tuanya baik, atau iya. yang bisa ngarahin dia Iya. dengan baik gitu loh. Kalau teman aku yang ini kan udah pacaran kan yang Iya, dulu tuh udah kalau yang aku ceritain tadi tuh sekarang udah kembali normal Iya, dia. teman aku juga. Ternyata bisa sembuh gitu Iya, loh. mungkin awalnya katanya kan dia datang lama-lama tuh kunjungin aku gitu. Nah, kunjungin aku tuh dia tuh kayak ngenalin si ceweknya. Hah, kataku, mana sih kakak kelas itu? Kenapa kamu gak ngejarnya? Hah, kakak kelas yang mana? Astaga, jangan dibilang, katanya aku ada suka sama dia katanya. Habis. Nah, aku mau cerita nih. Aku mau cerita adek terdekatku di sini, tapi di sini sih ada dia. Dia kuliah di sini, jadi saya nggak sebutkan namanya ya. No, tidak. Nah, jadi sambil minum ya kawan-kawan, sambil menikmati gitu. Jadi ada salah satu adek, gayanya seperti laki-laki. Dia Diam, kawan tuh. tapi dia perempuan. Nah, dia itu kuliah selalu dia bareng sama cewek ini. Kami pun kemarin itu cewek itu kami satu kos ya. Tapi ya sekarang nggak tahu lah jejak cewek itu di mana ya, aku nggak tahu. Nah, jadi ada seorang cewek ini kayak suka dia sama si cewek ini. Jadi cewek yang satu kos sama aku ada pacarnya. Nah, cewek yang satu ini nggak mau dia itu kalau ada pacar si cewek ini. Katanya kita nggak berteman kalau kamu itu mau pacaran sama ini. Nah, di kemudian hari mereka itu kayak berantem gitu. Jadi waktu itu dia kayak mengungkapkan perasaannya sama si cewek itu. Kata cewek itu, hah? Kita kan sesama jenis. Ah, jadi kemarin itu sih saya sudah kasih pemahaman. Kalian itu sesama jenis deh. Kalian itu sama. Iya, aku langsung to the point kayak gitu. Aku Samanya di mana? Hah? Kamu tahu kayak gitu dari dia langsung atau ngeliat? Hah? Dari dia langsung. Kalian itu sama gitu. Sama punya nggak beda itu. Nah, jadi saya kasih pemahaman. Anggapannya apa Ah, nih? ah. Apa benda apa nih? Yang penting jangan menjurus ke dalam gitulah. Aku ceritakan di luarnya dulu. Iya. Nah, sampai-sampai kan aku panggil mereka berdua kayak gini. Saya kasih solusi kan. Iya. Aku bilang sama dia, kamu punya masa depan deh. Kamu itu cewek. Nah, yang satunya juga cewek. Jangan kayak mau menghancurin hidup kalian gitu. Kalian masih kuliah, kalian baru semester 1 kataku kan. Nah, jadi dia nangis, Kak, aku itu benar-benar tidak normal. Dia jujur aja sama aku. Nah, mulai sekarang itu ikutilah gaya yang seperti asli cewek gitu. Panjangin rambutnya, cara berpakaiannya kayak cara cewek. Jangan kayak laki-laki gitu, aku bilang sama dia. Dan sampai sekarang adik itu juga berubah, olehnya langsung di kontak gitu. Jadi bagi teman-teman solusinya kalau punya teman atau saudara-saudara nih yang anggapannya ada yang suka sesama jenis gitu, ingat pertama jangan dijauh. Kalau yang jangan dijauhin, terus berilah motivasi dan suruhlah dia itu ibaratnya tuh kalau kegiatan yang lebih positif lagi, misalnya kan kayak kami kan sholat, kayak kalian kan ke gereja, mungkin ibadah-ibadah gitu atau kegiatan yang positif seperti organisasi agar dia tuh otaknya tuh kayak sibuk jadi nggak mikirin yang macam-macam gitu dan berusahalah untuk cari pasangan yang lawan jenis, bukan sesama. Terutama Iya. buat yang ngelihat video ini dan dia seperti itu, segeralah ingat kepada Tuhan kalian. Papa memberkati. Oke guys, beginilah pertemuan kita hari ini. Jadi kalau kalian mau cerita lagi bersama aku, Salma, Bontot, Novin, dan Pipinto Markona. Nah,
komen aja di bawah cerita apa yang mau kalian request, dan jangan lupa untuk like and subscribe. Ditunggu ya guys. Cukup sekian dan Bye-bye. bye-bye.